Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan apapun yang diperintahnya dan meninggalkan apapun yang dilarangnya. Setiap Jumat kita mendengarkan kaum muslimin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali matimu dalam keadaan Islam alias husnul khotimah. Maka dalam kesempatan yang mulia ini kaum muslimin akan kita bahas bersama sebab-sebab yang mengakibatkan manusia na'udzubillah summa na'udzubillah akan mati su'ul khotimah, jelek akhirnya, alias mati tidak dengan membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab su'ul khotimah cukup banyak kaum muslimin, diantaranya adalah 6 hal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah orang yang menunda-nunda taubat dan berangan-angan umurnya masih panjang. Dia kira kalau dia masih sehat, umurnya muda, maka dia masih ada kesempatan pada hari-hari berikutnya. Ia rasa dunianya masih panjang, matinya masih lama, sehingga ia tunda-tunda taubatnya. Ia tidak segera untuk kembali kepada Allah. Maka inilah salah satu sebab orang itu akan mati su'ul khatimah. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulghihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia itu makan, bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Yang kedua adalah penyakit hati. Hatinya yang sakit, bisa riak, bisa sombong, bisa hasud, bisa sum'ah. Dilihatnya sebenarnya ia telah beribadah, ia telah menjadi ustadz, ahli ngaji, ahli jamaah, ahli membaca Al-Quran, tapi hatinya sakit, tetapi hatinya terkena penyakit sehingga amal ibadahnya tidak ikhlas karena Allah, amal ibadahnya tidak murni melaksanakan perintah Allah, amal ibadahnya dikarenakan tujuan-tujuan yang lain. Innar rajula la ya'lamu amala ahlil jannati fima yabdulin nas wa huwa min ahlin nar wa innar rajula la ya'lamu amala ahlin nar fima yabdulin nas wa huwa min ahlil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan-amalan penduduk surga dalam pandangan manusia, padahal ia akan masuk penduduk neraka. Dan sesungguhnya ada beberapa orang yang kelihatannya melakukan amalan-amalan penduduk neraka dalam pandangan manusia, padahal ia termasuk penduduk ahli surga. Yang ketiga kaum muslimin, kecintaan yang berlebih kepada dunia, hubbud dunya, kedunya. Apa-apa diukur dengan materialistis, apa-apa diukur dengan kepentingan dunia. Dia tidak ingat bahwasanya kita diciptakan hanya untuk beribadah. Dunia penting dan perlu iya, tetapi sarana untuk beribadah. Tidak dibalik kaum muslimin. Apapun ibadah, hidup dan lain sebagainya untuk dunia. Orang yang sangat mencintai dunia, mengalahkan hal-hal yang lain ini, sangat dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah.
sekali-kali tidak, jangan. Bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Yang keempat, kaum muslimin, terus menerus istiqomah melaksanakan dosa, dawamud dzunub. Walaupun mungkin itu dosa kecil, walaupun mungkin itu dosa yang mungkin agak remeh-remeh saja, tapi terus menerus dilakukan. Istiqomah tidak pernah ditaubati, apalagi ditinggalkan. Maka dia sangat dikhawatirkan orang ini, sebagai halnya yang disampaikan oleh baginda, yub'atsu kullu amdin ala ma mata alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi saat ia meninggal dunia. Kalau memang istiqomahnya berbuat dosa, istiqomahnya bermaksiat, maka sangat-sangat dikhawatirkan matinya pas dia melaksanakan maksiat. Dan orang ini akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana ia waktu mati, yakni waktu melakukan maksiat. Yang kelima, kaum muslimin, berpaling dari petunjuk Allah. Ia berpedoman tidak berdasarkan standar Al-Quran, standar hadis, standar agama. Ia lebih percaya kepada standar-standar yang lain. Mungkin standar AI, standar Google, dan standar yang lain. Sedangkan kaum muslimin, sebenarnya kita itu diciptakan oleh Allah. Sudah ada manual booknya, sudah ada petunjuknya yang pasti benar, yakni Al-Quran dan Al-Hadis yang diterjemahkan oleh para kiai, para ustadz dalam kehidupan kita beragama. Maka barang siapa yang dia meninggalkan standar-standar dari agama, meninggalkan standar-standar dari Al-Quran dan Al-Hadis, diancam oleh Allah dengan ancaman yang luar biasa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari zikirku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang melarat, kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak ada artinya, dan nantikan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Yang terakhir, kaum muslimin, menzalimi manusia, selalu berbuat jahat dengan manusia, bujui, ngerasani, ngakali, dan lain sebagainya. Orang-orang ini, kaum muslimin, masuk kategori muflis, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika baginda bersama dengan para sahabatnya, Nabi bertanya demikian, adadaruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhamalah wala mata'alah. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wazakatin wa ya'ti qad satama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa fasaka dama hadha wa dhuraba hadha fayuqta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in baqiyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhida min khotoyahum faturikat alaihi thumma turikha finnar. Suatu ketika Nabi bersama para sahabatnya, Nabi bertanya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang-orang yang muflis, yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang-orang yang bangkrut di antara kami ya Rasul adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta. Ya, orang-orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta itu Nabi. Rasulullah SAW bersabda, bukan, sesungguhnya
Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, dan pahala-pahala yang lain. Namun ia telah datang dengan membawa dosa karena telah mencaci orang lain, menuduh zina orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, atau memukul orang lain. Maka pahala kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya itu. Jika pahala kebaikannya telah habis sebelum terselesaikan semua urusannya, maka dosa-dosa orang yang dizaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepada orang tersebut. Kemudian ia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita pasti akan mati kaum muslimin. Pasti hak mati kita. Bagaimana cara mati kita itu yang tidak ada jaminan. Apakah mati kita sesuai dengan kaidah, sesuai dengan petunjuk wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka kita sangat bersyukur dan berbahagia. Tapi kaum muslimin, apabila mati kita tidak benar, mati kita sesat, mati kita na'udzubillah su'ul khatimah, maka kita akan menderita selama-lamanya. Maka kaum muslimin, mari kita berdoa bersama dalam kesempatan yang sangat mustajabah ini. Semoga kaum muslimin khutbah ini bersama dengan taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghindarkan kita dari hal-hal yang menyebabkan mati kita su'ul khatimah. Kita sangat berharap dan berdoa, ya Allah, semoga matikan kita semua dalam keadaan yang husnul khatimah, masuk surga dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy